Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan teman-teman mahasiswa PPG Perajabatan yang saya hormati. Izinkan kami dari kelompok 2 mahasiswa PPG Perajabatan Biologi Universitas PGRI Semarang, saya Nurfitri Amalia bersama dengan rekan-rekan saya Ainun Nadifah, Dinullah Al-Had, Elfrida Nurustani, Hidayatul Ma'arifah, serta Miftah Ramadhani. Dalam video ini akan mengulas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai seorang individu. Pembelajaran berdiferensiasi dapat didefinisikan sebagai sebuah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi di dalam dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan juga profil peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh seorang guru, yang mana pembelajaran tersebut berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Saya akan menjelaskan tentang keputusan dan ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru yang berorientasi kepada peserta didik. Keputusan tersebut diantaranya, yang pertama, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang menarik peserta didik untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang kedua, yaitu kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Kemudian yang keempat, bagaimana guru merespon kebutuhan peserta didiknya. Yang kelima, manajemen kelas yang efektif. Menurut Tomlinson 2021, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri. Yang pertama yaitu pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Kemudian yang kedua, evaluasi kesiapan perkembangan belajar peserta didik diakomodir dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Kemudian selanjutnya, peserta didik menjadi pembelajaran yang aktif. Yang dari saya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah contoh keragaman anak di kelas. Yang pertama adalah kesiapan belajar peserta didik. Menurut Tomlinson, kesiapan belajar peserta didik dibagi menjadi 6 perspektif kontinum. Yang pertama, bersifat mendasar, bersifat transformatif. Kesiapan belajar bersifat mendasar ketika peserta didik memerlukan informasi pendukung yang lebih jelas, sederhana, dan tidak bertele-tele untuk memahami suatu ide. Sedangkan peserta didik dikatakan memiliki kesiapan belajar transformatif ketika mereka telah memiliki kemampuan menghubungkan ide-ide lain dengan ide yang telah dimiliki untuk menciptakan pemikiran yang baru. Yang kedua adalah konkret abstrak. Di lain kesempatan, guru mungkin dapat mengukur kesiapan belajar peserta didik dengan melihat apakah mereka masih di tingkatan yang perlu belajar secara konkret atau sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak. Yang ketiga adalah sederhana kompleks. Beberapa peserta didik mungkin perlu bekerja dengan materi yang lebih sederhana dengan satu abstraksi pada satu waktu, sedangkan peserta didik yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi. Selanjutnya, terstruktur open-ended. Kadang-kadang peserta didik perlu menyelesaikan tugas yang ditata dengan cukup baik untuk mereka, di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat. Namun di waktu lain, peserta didik siap menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. Selanjutnya adalah tergantung atau mandiri. Walaupun pada akhirnya kita mengharapkan bahwa semua peserta didik dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, namun sama seperti tinggi badan, mungkin seorang anak akan lebih cepat bertambah tinggi daripada yang lain. Dengan kata lain, beberapa peserta didik mungkin akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada peserta didik yang lain. Selanjutnya adalah lambat cepat.
Beberapa peserta didik dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak lebih cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Tetapi di lain waktu, peserta didik yang sama mungkin akan membutuhkan waktu lebih banyak daripada yang lain. Yang kedua adalah minat peserta didik. Peserta didik juga memiliki minat sendiri. Ada peserta didik yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Seorang guru dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan mempertimbangkan minat peserta didik, di antaranya membantu peserta didik menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi peserta didik sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar peserta didik. Profil belajar peserta didik terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu, juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Profil belajar peserta didik ini merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, preferensi belajar peserta didik, pengalaman peserta didik, dan lain sebagainya. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural atau efisien. Namun demikian, sebagai guru kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih modalitas belajar yang sesuai dengan modalitas belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Di sini saya akan menjelaskan teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu adalah teori ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosio-kultural Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Di antaranya mikrosistem. Mikrosistem ini adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan hubungan terdekat dengan orang lain. Yang kedua itu mesosistem. Mesosistem ini interaksi antara mikrosistem, misalnya interaksi guru dalam sistem sekolah. Yang ketiga ekosistem. Ekosistem ini sistem yang berisi kondisi mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak tidak terlibat langsung. Misalkan kemiskinan yang memaksa untuk anak bekerja mencari uang, seperti itu. Makrosistem. Makrosistem ini sistem yang mengelilingi makro, meso, dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Misalnya anak Indonesia berbeda dengan anak Amerika. Selanjutnya kronosistem. Kronosistem ini adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Selanjutnya teori multiple intelligence. Howard Gardner, seorang psikolog, mencetuskan kecerdasan majemuk yang memiliki definisi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan. Setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda. Di antaranya 1. Kecerdasan verbal linguistik, misalnya kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, dan berbicara. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, misalnya ahli mengolah angka dan memahami berbagai pola. Ketiga, kecerdasan spasial visual, memiliki kekuatan bidang ruang dan gambar. Keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, memiliki kemampuan koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Kelima, kecerdasan musikal dan memainkan alat musik. Keenam, kecerdasan interpersonal atau kecerdasan introspektif sehingga anak mampu memahami diri sendiri dan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Ketujuh, kecerdasan interpersonal yang memiliki kecakapan bermasyarakat, memahami serta berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang mampu mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup, seperti itu. Di sini saya akan menyampaikan mengenai 2 teori pendukung pembelajaran.
berdiferensiasi, yaitu ZPD dan Learning Modalities. ZPD atau Zona Proximal Development itu adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa. Perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkatan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak atau bisa dilihat dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai permasalahan secara mandiri. Tingkat perkembangan potensial itu adalah tingkat perkembangan yang dapat dilihat dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah di bawah bimbingan dari orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih berkompeten. Nah, kemudian jarak antara keduanya, yaitu tadi tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini, itu disebut sebagai zona perkembangan proksimal. Nah, menurut Vygotsky, proses pembelajaran itu akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun, tugas-tugas tersebut itu masih berada di dalam jangkauan mereka. Nah, hal ini itu disebut sebagai Zone of Proximal Development, yakni daerah tingkat perkembangan yang sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat itu. Itu adalah ZPD. Nah, yang selanjutnya adalah learning modalities atau gaya belajar seseorang. Itu dibagi tiga: visual, auditory, dan kinestetik. Visual, siswa mudah menerima informasi itu melalui objek atau gambar. Kemudian yang auditory, siswa lebih mudah menerima informasi melalui rangsangan dari suara atau mendengarkan. Dan yang terakhir, kinestetik, siswa lebih mudah memahami informasi melalui hands-on activity atau kegiatan yang melibatkan kinerja dari tubuh, bisa melalui tangan atau bisa melalui suatu gerakan-gerakan tertentu. Sekian ulasan dari kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.